Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas pertemuan ke-6 untuk kelas ICT dengan materi Microsoft Office Excel. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita melanjutkan dari minggu sebelumnya, yaitu di modul yang sama. Sekarang kita akan membahas materi dimulai dari function. Baik, kita langsung saja ke instruksinya. Nomor 1, open our practice workbook. Nomor 2, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Ya, di workbooknya kita pilih challenge tab. Nomor 3, in cell F3, insert a function to calculate the average of the 4 scores in cell B3 sampai E3. Di sel F3 kita akan masukkan sebuah fungsi untuk menghitung rata-rata dari 4 nilai yang ada di sel B3 sampai E3. Caranya, letakkan kursornya di F3, lalu kita ke tab formulas, insert function, lalu di bagian select functionnya pilih average dan oke. Nah, pastikan untuk di bagian number ini dituliskan untuk sel B3 sampai E3. Kalau sudah sesuai, klik OK. Dan sekarang kita sudah dapat nilai average dari sel B3 sampai E3. Instruksi nomor 4, use the fill handle to copy your function in cell F3 to cell F4 sampai F17. Jadi kita gunakan fill handle untuk mengkopikan fungsi yang ada di F3 sampai F selanjutnya ya, sampai F17. Nah, di sini kita tinggal diseleksi lagi saja sel F3, kemudian menggunakan fill handle kita drag ke bawah sampai F17. Nomor 5, in cell B18, use AutoSum to insert a function that calculates the lowest scores in cell B3 sampai B17 ya. Di sel B18 gunakan AutoSum untuk menyisipkan fungsi yang menghitung nilai terendah di sel B3 sampai B17. Caranya, letakkan kursornya di B18 di bagian lowest score. Kemudian kita gunakan AutoSum, klik AutoSum, lalu pilih min, dan pastikan di bagian formula barnya untuk rumusnya sama ya. Jadi min B3 sampai B17. Kalau sudah, tekan OK atau enter. Sekarang kita sudah punya nilai terendah dari B3 sampai B17, yaitu 54. Nomor 6, nilai terendah atau enter barnya, lalu pilih min. Pastikan di bagian formula barnya untuk rumusnya sama ya, tekan OK. Udah dari nomor 6,
In cell B19, use the function library to insert a function that calculates the median of the scores in cell B3 sampai B17. Lalu di sini ada hintnya, you can find the median function by going to more function statistical. Di B19 gunakan function library untuk memasukkan sebuah fungsi yang menghitung median untuk nilai yang berada di sel B3 sampai B17. Dan di sini ada petunjuknya, bisa menemukan fungsi median itu di menu more function lalu statistikal ya. Caranya di sini letakkan kursornya di B19 di median score, kemudian klik more function di sini, lalu pilih statistikal, dan di bagian kanan di sini terdapat banyak sekali pilihan. Silakan untuk di scroll ke bawah sampai menemukan mediannya. Kalau sudah ada, tinggal diklik saja. Nah, pastikan untuk numbernya ini B3 sampai B17. Kalau belum sesuai, kita hapus dulu lalu ganti dengan B17, lalu klik OK ya. Sekarang kita sudah dapat median skornya. Lanjut ke nomor 7. In cell B20, create a function to calculate the highest score in cell B3 sampai B17 ya. Jadi untuk di sel B20 kita akan buat sebuah fungsi untuk menghitung skor tertinggi sel B3 sampai B17. Oke, sekarang kita ke highest score B20. Lalu klik insert function di sini ya. Kemudian di bagian select functionnya pilih max, karena untuk menghitung nilai tertinggi ya. Jadi di sini pilih max atau maksimum, lalu OK, dan pastikan bagian numbernya B3 sampai B17. Kalau sudah, klik OK ya. Dan sekarang kita sudah punya nilainya ya, untuk bagian lows, kemudian median, dan highest-nya. Selanjutnya nomor 8, select cell B18 sampai B20, then use the fill handle to copy all three functions you just created to cell C18 sampai F20. Dan sekarang kita tinggal diselect saja dari B18 sampai B20, lalu menggunakan fill handle kita copy fungsinya ke sel selanjutnya ya. Tinggal drag saja ke bawah, dan sehingga sekarang semua sel sudah terisi. When you are finished, your workbook should look like this. Oke, ini adalah tampilan akhirnya. Kalau sudah sesuai, boleh di close, lalu save, dan lanjut ke materi berikutnya, yaitu freezing panes and view options ya. Kita download dulu untuk workbooknya. Nomor 2, open a new window for your workbook. Jadi kita akan buat atau buka jendela baru untuk workbooknya. Jadi di workbook yang sama kita akan tampilkan jendela baru ya. Caranya klik tab view, lalu pilih new window. Jadi sekarang untuk workbook yang sama kita sudah punya 2 window ya. Baik, selanjutnya nomor 3, freeze first column and use the horizontal scroll bar to look at cells from 2015. Jadi kita akan freeze kolom pertama ya. Lalu kita akan gunakan scroll bar horizontal untuk melihat penjualan dari 2015. Baik, di sini kita akan freeze kolom pertama, yaitu kolom A ya. Nah, caranya kita klik dulu kolom B, kemudian di bagian view kita pilih freeze pen, lalu
free spans ya. Baik, di sini untuk kolom yang pertama kita sudah freeze, sehingga ketika kita scroll menggunakan scroll bar horizontal, kita dapat melihat keseluruhan datanya dari setiap bulan dan tahun ya, tanpa scrolling namanya. Jadi kita bisa melihat namanya sekaligus datanya gitu ya. Baik, nomor 4, unfreeze the first column. Nah, sekarang kita unfreeze lagi, klik lagi untuk kolom B, lalu freeze spans dan unfreeze. Selanjutnya nomor 5, select cell G17 and click split to split this worksheet into multiple pans. Intinya, this would split the worksheet between row 16 dan 17, kemudian kolom F dan G ya. Jadi kita akan pilih sel G17, kemudian kita split worksheetnya. Baik, di sini tinggal klik saja di sel G17 di sini, kemudian klik split di sini. Dan sekarang worksheetnya sudah kita split ya, sehingga sekarang di antara kolom F dan G sudah terpisah. Lalu di baris 16 dan 16 dan 17 juga sudah tersplit. Nomor 6, use the horizontal scroll bar in the bottom right of the window to move the worksheet so that column N, which contain data for January 2015, is next to column F. Jadi kita tinggal scroll saja sehingga kolom N itu berada setelah kolom F. Nah, di sini ini kolom F ya. Kita scroll saja di bawahnya dari scroll bar sampai kolom N yang ada data Januari 2015 berada di sebelah atau setelah kolom F. Nah, di sini ya. Ini kolom F. Selanjutnya nomor 7, open a new window for your workbook and select the 2012 sampai 2013 sales tab. Nah, di sini karena kita sudah buka window yang baru, tinggal pilih saja di bawahnya tab 2012 ya. Nah, ini adalah tab 2012-2013. Kemudian sekarang pilih arrange all. Lalu klik vertikal dan oke. Dan sekarang kedua Windowsnya di workbook yang sama, kita bisa membandingkan data di setiap worksheetnya. Oke, selesai ya. Jadi intinya ini untuk membandingkan datanya. Kalau sudah, kita close. Dan lanjut ke materi berikutnya, yaitu sorting data. Download dulu untuk workbooknya. Nomor 2, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Baik, di workbooknya kita pilih challenge tab. Nomor 3, for the main table, create a custom sort that sorts by grade from smallest to largest, and then by camper name from A to Z. Jadi di tabel utama kita buat custom sort untuk sorting by grade ya, dari yang terkecil ke terbesar, kemudian camper name-nya dari A ke Z. Baik, di sini di main table, di tabel utamanya di sini ada grade ya. Nah, jadi kita seleksi kolom C, kemudian pilih sort and filter, lalu custom sort,
sort ya. Baik, di sini di bagian kolomnya sort by, pilih grade, lalu sort on-nya cell values dan ordernya smallest to largest. Lalu kita add level. Tinggal sekarang yang bagian camper name-nya ya. Kita atur dan by-nya camper name, kemudian sort on-nya cell values dan ordernya A to Z. Kalau sudah sesuai, klik OK. Dan sekarang kita sudah sorting di kolom grade-nya dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita juga sudah susun bagian camper name-nya dari A ke Z. Nomor 4, create a sort for the additional information section. Sort by counselor, kolom H ya, from A to Z. Di sini juga di additional information-nya kita bisa di blok untuk counselor-nya, kemudian sort and filter, lalu custom sort. Di sini di bagian sort by-nya pilih kolom H karena counselor berada di kolom H, lalu sort on-nya value dan ordernya A to Z. Kalau sudah sesuai, klik OK dan sekarang sudah tersortir. Nomor 5, oke selesai ya. Ini adalah tampilannya. Kalau sudah sesuai, kita close dan lanjut ke materi berikutnya, yaitu filtering data. Dan kalau sudah sesuai, sort by counselor. Karena informationnya kita bisa filter, lalu custom sort. Di sini di bagian sort by-nya pilih kolom H karena counselor berada di kolom H, lalu sort on-nya value dan ordernya A to Z. Oke selesai ya, ini adalah tampilannya. Kalau sudah sesuai, kita close dan lanjut ke materi berikutnya, yaitu filtering data. Nomor 2, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Baik ya, kita pilih lagi challenge tab. Nomor 3, apply a filter to show only electronics and instruments. Jadi kita terapkan sebuah filter untuk menampilkan electronics dan instrumen saja ya. Nah, di sini di halaman kerjanya atau worksheetnya kita tinggal pilih sort and filter saja di sini, lalu pilih filter. Dan kalau sudah ada untuk icon filternya di bagian item type, klik icon filternya, kemudian di bagian select all kita unchecklist dulu, lalu sekarang kita checklist electronics dan instrumennya saja, lalu klik OK. Dan sekarang di tabelnya itu hanya menampilkan item dengan tipe instrumen dan elektronik saja. Nomor 4,
4, use the search feature to filter item description that contains the word Sansei. After you do this, you should have 6 entries showing. Jadi kita gunakan fitur search untuk memfilter item description yang hanya menggunakan kata Sansei saja, ya. Jadi di sini intinya untuk deskripsi yang menggunakan kata Sansei kita tampilkan. Nah, caranya di sini di bagian item description, klik icon filternya, lalu di sini unchecklist dulu, dan di bagian setnya ketikkan Sansei, lalu oke. Baik, sekarang di sini di bagian description-nya hanya akan menampilkan item yang di dalamnya ada kata Sansei. Dan sekarang kita sudah tinggal punya 6 entry. Nomor 5, clear the item description filter. Sekarang kita clear filternya di bagian item description, kita klik lagi ikonnya, kemudian pilih clear filternya. Nomor 6, using a number filter, show loan amount greater than or equal to 100. Jadi kita gunakan number filter untuk menampilkan loan amount, yaitu lebih besar atau sama dengan 100, ya. Baik, di sini di bagian loan amount kita klik icon filternya, kemudian pilih number filters dan pilih greater than or equal to, ya. Tinggal klik dan di sini ketikkan 100. Lalu oke. Dan sekarang di bagian loan amount-nya itu hanya menampilkan data yang lebih besar atau sama dengan 100. Nomor 7, filter to show only items that have deadlines in 2016. Nah, sekarang di bagian tahunnya, ya. Di bagian deadline-nya di sini kita pilih yang 2016 saja dengan cara unchecklist yang tahun 2015, kemudian oke. Dan sekarang datanya sudah kita filter lagi, ya, hanya menampilkan deadline-nya tahun 2016 saja. Oke, ini adalah tampilan akhir dari workbook. Kalau sudah, kita close dan lanjut ke materi berikutnya, yaitu groups and subtotals. Nomor 2, klik on the challenge tab in the bottom left of the workbook. Klik challenge tab. Nomor 3, sort the workbook by grade from smallest to largest. Oke, di bagian grade-nya, ya. Kolom C kita sorting, sort, custom sort. Di bagian sort by-nya pilih grade, lalu oke. Nomor 4, use the subtotal command to group at each change in grade. Use the sum function and add subtotals to amount raised. Jadi kita gunakan perintah subtotal untuk mengelompokkan perubahan yang ada di grade. Baik, di sini kita seleksi dulu 2 kolom dari C ke D. Kemudian klik di tab data, lalu pilih subtotal. Baik, di sini di dialog box-nya di bagian add each change in, pilih grade, lalu use function-nya sum,
dan add subtotalnya itu checklist yang amount rate saja, lalu klik OK. Setelah itu nomor 5, select level 2 so that you only see the subtotals and grand total. Di sini kita tinggal klik saja yang icon nomor 2 di sini, dan sekarang kita hanya menampilkan totalnya saja dan grand total. Baik, ini adalah tampilan akhir dari workbooknya ya. Kalau sudah, ini adalah hanya yang icon nomor 2 di sini. Ini kita tinggal klik saja yang icon nomor 2 di sini, dan sekarang kita hanya menampilkan totalnya saja dan grand total. Baik, ini adalah tampilan akhir dari workbooknya ya. Kalau sudah sesuai, kita selesai, kita close, dan lanjut ke materi berikutnya yaitu tables. Nomor 2, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Pilih tab challenge di sini. Nomor 3, select cell A2 sampai D9 and format as table. Choose one of the light style. Jadi kita akan buat sel A2 sampai D9 menjadi tabel ya. Kemudian kita akan pilih salah satu stylenya. Caranya sekarang kita tinggal seleksi dari A2 sampai D9, kemudian klik format as table, dan di bagian light stylenya pilih salah satu. Misal saya pilih yang warna orange ya, lalu OK. Dan sekarang kita sudah punya tabel light stylenya, pilih salah satu. Misal saya pilih yang warna orange ya, lalu OK. Dan sekarang kita sudah punya tabel berikut dengan stylenya. Kemudian nomor 4, insert row between rows 4 and 5, 4 dan 5. In the row you just created, type empanadas, banana and Nutella with a unit price-nya 3,25 and quantity-nya 12 ya. Jadi sekarang kita akan tambahkan row baru di antara 4 dan 5 ya. Sekarang kita pilih row 5, lalu klik insert dan insert sheet rows. Nah, kalau sudah di bagian rows yang barunya, kita klik di bagian menu itemnya itu, lalu masukkan teks yang ada di modul ya. Tadi teksnya itu empanadas, banana and Nutella. Kita masukkan ke sini, empanadas, banana and Nutella. Lalu di bagian unit price-nya itu masukkan 3,25 dan kuantitinya 12. Lalu enter. Selanjutnya nomor 5, change the table style to table style medium 10. Dan sekarang kita ubah stylenya ya, dengan cara klik table design ya, itu tabnya 12, masukkan 3,25 dan kuantitinya 12, lalu enter. Selanjutnya nomor 5, change the table style to table style medium 10. Dan sekarang kita ubah stylenya ya, dengan cara klik table design, lalu di bagian table style di sini klik more dulu, kemudian di bagian medium pilih yang table style medium 10 ya.
table style options, uncheck banded rows, and check banded columns. Di bagian table style optionnya, kita unchecklist untuk banded rows-nya dan checklist banded columns. Ya. Ini adalah tampilan akhir dari workbook ini. Selesai untuk materi table, kita boleh close. Kemudian lanjut materi berikutnya yaitu charts. Nomor 2, klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Challenge. Nomor 3, select cell A1 sampai E6 and insert a 2D clustered column chart. Di sini kita akan masukkan sebuah chart dengan clustered column ya, tipenya dengan kita sebelumnya seleksi dulu A1 sampai E6, kemudian klik insert, lalu di bagian charts pilih yang kolom ya, dan di bagian 2D-nya pilih yang cluster. Dan sekarang kita sudah punya chart baru dengan berdasarkan data yang ada di tabel. Selanjutnya nomor 4, change the chart title to September to December styles ya. Di sini chart title-nya kita blok, lalu masukkan September to December sales. Nomor 5, use the switch row column command. The column should now by group by month ya. Di group by month with a different color of each salesperson. Ya, kita tinggal klik saja, kita seleksi lagi untuk chartnya, lalu klik switch row column. Lanjut ke nomor 6, move the chart to a new sheet. Jadi kita pindahkan chartnya ke sheet yang baru ya. Tinggal klik saja move chart, lalu klik new sheet dan oke. Oke, saja move chart, lalu klik new sheet dan oke. Nomor 7, change the chart type to line with markers. Kita ubah chart type-nya dengan cara change chart type di sini. Lalu di bagian line pilih line with marker ya. Oke, ini. Lalu klik oke. Selanjutnya nomor 8, use the quick layout command to change the layout of the chart. Baik, kita ubah layoutnya ke bagian quick layout di sini, lalu pilih salah satunya, bebas ya. Misal saya akan pilih yang ini. Oke. Dan selesai. Ini adalah tampilan akhirnya. Kalau sudah sesuai, kita close dan lanjut ke materi berikutnya yaitu conditional formattingnya. Nomor 2, klik the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Klik challenge. Nomor 3, select cells B3 sampai sampai J17. Dari B3 dari sini sampai J17.
Let's say you are the teacher. Oke, di sini ada seperti studi kasusnya ya. Let's say you are the teacher and want to easily see all of the grades that are below passing. Jadi di sini katakanlah kalian seorang guru ya yang ingin melihat datanya secara mudah. Apply conditional formatting so it highlights cell containing values less than 70 with a light red fill. Jadi kita terapkan conditional formatting sehingga sebuah sel yang berisi nilai di bawah 70 akan kita highlight dengan warna merah ya. Baik, di sini caranya setelah kita seleksi seluruh datanya ya, kita ke conditional formatting di sini, kemudian highlight cell rows dan pilih less than. Di bagian nilainya masukkan angka 70 ya. Lalu klik OK dan sekat 70 ya. Kemudian highlight cell rows dan pilih less than. Di bagian nilainya masukkan angka 70 ya. Lalu klik OK. Dan sekarang di tabelnya untuk setiap nilai di bawah 70 akan ditandai dengan highlight merah. Kemudian nomor 5. Now you want to see how the grades compare to each other. Nah, sekarang kita akan melihat datanya itu dibandingkan dengan yang lainnya, satu sama lain. Kemudian under the conditional formatting tab, select the icon set called tree symbol cycle. Di sini ada hintnya, the names of the icon set will be appear when you hover it. Oke, di sini ini masih terseleksi untuk datanya. Kita akan tampilkan icon set ya. Caranya conditional formatting, lalu icon sets dan pilih di bagian indikator tree symbol cycle. Nah, sekarang di bagian tabelnya sudah kita tambahkan sebuah icon set ya untuk menandai setiap nilainya. Lalu ini nomor 6 tampilannya sudah sama. Nomor 7, using the manage rule feature, remove the light red fill but keep the icon set. Jadi kita akan remove highlightnya, ke conditional formatting, lalu manage rules, dan klik cell value yang ini ya, yang highlightnya, lalu delete rule dan OK. Baik, highlight manage rules nya, ke conditional formatting, lalu manage rules dan klik cell value yang ini ya, yang highlightnya, lalu delete rule dan OK. Baik, ini adalah tampilan akhirnya ya. Jadi setiap nilainya sudah kita terapkan icon set dan hilangkan highlightnya sudah. Baik, ini adanya, lalu delete rule dan klik cell value yang ini ya, yang highlightnya, lalu delete rule dan OK. Baik, ini adalah tampilan akhirnya ya. Jadi setiap nilainya sudah kita terapkan icon set dan hilangkan highlight. Oke, selesai ya untuk conditional formatting. Kita close lalu save. Lanjut ke materi berikutnya yaitu track changes and comments ya. Nomor 2, turn on track changes. Oke, sekarang kita aktifkan track changes-nya ya. Baik, di bagian review kita aktifkan track changes-nya. Kalau tidak ada, kemungkinan akan berada di sini ya, di toolbar-nya bisa menggunakan icon ini. Kalau di bagian ini tidak ada, silakan teman-teman bisa tampilkan dulu ke file, lalu di options,
cari di setiap pilihannya itu track changes. Kita scroll saja ke bawah, dimulai dari huruf T. Baik, di sini ya track changes. Kalau sudah ketemu tinggal add saja. Kalau sudah oke, akan muncul di bagian atas. Nah, klik track changes, kemudian highlight changes, dan klik track changes while editing, lalu oke. Kalau ada seperti ini, oke saja, dan cannot know ya. Kemudian nomor 3, replace the value in cell D14 with rope bridge activity. Bagian review, kita aktifkan track changesnya. Kalau tidak ada dari huruf T, baik di sini ya track changes. Kalau sudah ketemu tinggal add saja. Kalau sudah oke, akan muncul di bagian atas. Nah, klik track changes, kemudian highlight changes, dan klik track changes while editingnya, lalu oke. Kalau ada seperti ini, oke while editing, kemudian highlight change, muncul di bagian atas. Nah, klik track changes, kemudian highlight changes, dan klik track changes while editing, lalu oke. Kalau ada seperti ini, oke saja, dan cannot know ya. Kemudian nomor 3, replace the value in cell D14 with rope bridge activity. Baik, di bagian atau sel D14 di sini kita delete, lalu ketikkan rope bridge activity. Selanjutnya nomor 4, change the cell E15 to say Julia. Baik, di nomor atau di sel E15 di sini masukkan teks Julia. Nomor 5, save your workbook. Kita save dulu ke file, kemudian save ya. Selanjutnya nomor 7, return to the agenda planner tab. Baik, di sini ya kita sudah berada di worksheet agenda planner. Nomor 8, add a comment to E16 that says next will be provided by the executive. Jadi kita akan tambahkan komentar di sel E16 ya. Tinggal di sini klik saja di bagian sel E16 di sini, kemudian klik new comment dan ketikkan tadi teksnya ya. Di sini teksnya itu next will be provided by the executive. Oke, langsung ketikkan saja. Oke, kalau sudah selesai, ketika kita mengklik atau mengarahkan kursornya ke sel E16 akan muncul komentarnya sebelah kanan. Lalu nomor 9, nah ini adalah tampilan akhirnya ya, akan tampil seperti ini, ada komentarnya. Lalu nomor 10, accept all changes and turn off the track
Kemudian lanjut ke materi berikutnya ya. Ini materi terakhir yaitu inspecting and protecting workbook by lalu accept all. 2. Use the document, klik inspect and remove and tampilan akhirnya ya akan tampil seperti ini, ada komentarnya. Lalu nomor 10, accept all changes and turn off the track changesnya ya. Oke, di sini kita kalau sudah selesai klik di bagian track changesnya, kemudian accept. Oke, accept all dan selesai. Kita boleh close untuk workbooknya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya ya. Ini materi terakhir yaitu inspecting and protecting workbooks. Nomor 2, use the document inspector to check the workbook and remove anything it finds ya. Baik, caranya di sini klik file, kemudian info, dan klik check for issues, pilih inspect dokumen, lalu klik inspect. Kemudian di sini kita remove yang ada tampil di bagian ininya ya, dokumen inspektornya. Remove all, dan remove all. Kalau sudah, kita close. Nomor 3, protect the workbook by marking as final. Kita tinggal protect saja, klik protect workbook, lalu mark as final, dan oke. When you finish, your workbook should look something like this. Oke, ini adalah tampilan akhirnya ya. Setelah kita protect dan mark as final, di bagian atasnya ada bar warna kuning. Oke, kita sudah selesai untuk seluruh materi modul Excel sampai inspect and protecting dokumen. Boleh kita close ya. Dan sekarang modulnya sudah selesai sampai halaman terakhir. Tinggal teman-teman nanti silakan untuk latihan.